Kedengarannya sih, gratifikasi itu mirip dengan gravitasi. Tapi ternyata beda. Bahkan, konon keduanya bisa dianggap saling kebalikan. Jangan sampai salah ngomong. Gratifikasi. Kita pastinya masih ingat dengan pelajaran di sekolah tentang Bapak Isaac Newton dari Inggris. Suatu ketika, beliau duduk-duduk di bawah pohon dan kejatuhan buah apel. Dari kejadian itu, Pak Newton mendapat ilham tentang gaya tarik bumi, yakni gravitasi. Nah, kalau gratifikasi itu adalah kebalikan dari yang dialami Pak Newton. Melawan hukum alam. Buah apelnya justru terbang ke atas, dari tanah menuju pohon. Ini tentu bukan sulap dan bukan sihir. Sekarang, mari kita umpamakan pohon sebagai pejabat atau pegawai negeri. Lalu, tanah kita umpamakan sebagai rakyat dari semua lapisan masyarakat, termasuk pengusaha. Nah, buah apelnya ia bisa kita anggap sebagai bentuk pemberian atau gratifikasi. Jadi, dengan ilustrasi gambar ini, yang dianggap sebagai gratifikasi adalah segala macam bentuk pemberian yang diberikan oleh masyarakat atau pengusaha kepada pejabat atau pegawai negeri. Tentu saja, pemberian tersebut ada kaitannya dengan jabatan dari sang pejabat atau pegawai negeri itu. Gratifikasi ini bisa dianggap suap loh. Gratifikasi menjadi barang haram karena menyusahkan rakyat di sepanjang perjalanan hidup mereka. Gratifikasi menghancurkan moral bangsa. Bayangkan saja, waktu kita lahir, orang tua kita harus membayar atau memberi uang terima kasih terhadap pelayanan untuk bisa mendapatkan akta kelahiran. Hanya dengan cara itu kita bisa diakui sebagai warga negara Republik Indonesia. Parah kan? Dan praktek bayar ini, bayar itu, sogok sana, sogok sini terus berlanjut ketika kita masuk sekolah. Saat mencari kerja dan bekerja, kemudian menikah, terus punya anak, hingga saat kita kembali menghadap Tuhan. Iya, sewaktu mengurus surat kematian, pemakaman, dan lain-lain, keluarga kita diharuskan membayar lagi. Parah kan? Di Republik ini, mengurus segala macam izin dan keterangan perlu uang ekstra atau uang pelicin. Mulai dari mengurus akta kelahiran, KTP, SIM, STNK, kartu sosial, domisili, IMB, dan lain sebagainya. Biasanya, praktek tersebut memakai istilah uang tinta, uang jasa, uang kopi, uang pelicin, uang rokok, uang pelancar, dan segala macam keluarga uang lainnya. Padahal, tugas pejabat negara dan pegawai negeri itu ya memang melayani rakyat dengan sebaik-baiknya. Mereka sudah digaji dengan memakai uang rakyat. Jadi, mereka tidak perlu lagi mengharap imbalan dalam bentuk apapun dari pihak lain. Sebetulnya, begitulah bunyi dari sumpah jabatan mereka ketika dilantik dan juga pada kode etik pegawai negeri. Parahnya lagi, orang-orang sekarang ini semakin kreatif saja menutupi praktik gratifikasi. Mereka menutupinya dengan memberi berbagai macam sebutan yang unik-unik. Contohnya, ada yang bilang itu sebagai biaya entertainment, atau uang transport, atau jasa pinggul, atau uang selimut, alias gratifikasi seks. Wah, serem! Bahkan, terkadang kedok gratifikasi melibatkan nama buah-buahan. Seperti apel Malang, apel Washington, atau kardus durian. Apapun nama sebutannya dan semanis apapun rasanya, segala bentuk gratifikasi ini harus ditolak dan dihindari. Karena bisa ketagihan kayak narkoba. Nikmat sesaat, sengsara berkepanjangan di penjara. Gratifikasi berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan berdampak buruk bagi kita semua karena hak kita jadi tak terlayani dan mahal. Gratifikasi mencederai rasa keadilan kita. Ini ada istilah kerennya loh, yakni high cost economy, atau biasa diterjemahkan sebagai ekonomi biaya tinggi. Karena kita membayar lebih mahal dari seharusnya. Ketika mengurus izin, pengusaha mengeluarkan biaya ekstra untuk memberikan suap atau gratifikasi kepada pegawai negeri atau pejabat negara. Biaya ini tentu dibebankan pada keuangan perusahaan tersebut, sehingga harga barang menjadi lebih mahal.
Selain itu, gratifikasi merusak martabat pejabat dan pegawai negeri karena membangun mental pengemis dengan memperjualbelikan kewenangan. Gratifikasi dianggap suap jika penerimanya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebab, gratifikasi tersebut terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan tugas dan kewajiban para pegawai negeri serta penyelenggara negara. Banyak hal bisa kita lakukan untuk membasmi praktik gratifikasi. Sebagai anggota masyarakat, kita harus stop pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Jika kita seorang pengusaha, jangan lagi jadi setan penggoda dengan memberi uang pelicin. Kalau pekerjaan kita sebagai pegawai negeri, jangan sampai menerima gratifikasi dalam setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, apalagi meminta. Selain itu, kita semua harus mengawasi dan melaporkan praktek-praktek gratifikasi kepada KPK. Negeri yang indah ini akan semakin nyaman bila mana tidak ada praktek gratifikasi. Sebab, hak masyarakat akan terlayani dengan maksimal dan gratis. Tidak ada pilih kasih di antara si kaya dan si miskin. Dengan membasmi gratifikasi, kebiasaan korupsi akan ikut menghilang dari budaya kita. Dampak lebih jauhnya, masyarakat semakin percaya kepada pemerintahnya. Dan yang lebih jauh dari itu, harga barang-barang kebutuhan akan menjadi lebih murah karena proses perizinannya tidak memerlukan suap dan waktu yang lama. Pastinya, masyarakat akan menjadi pihak yang paling merasakan manfaat dari menghilangnya kebiasaan gratifikasi di negeri ini. Karena itu, ayo bersama KPK kita bebaskan Indonesia tercinta dari belenggu gratifikasi agar negeri kita jadi adil dan makmur.